wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'du. Jadi ada mulia dalam masalah ini saya ingin menyampaikan. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sempat dijawab. Gimana? Ini bagaimana ini kita ini menyikapi ini tentang kejadian ini di negara kita. Dengan adanya virus corona ini, jemaah kita ini dianggap ini ya dibilang bersalah lah, menyebabkanlah dengan virus corona. Tapi terjadi di Subang itu, Departemen Agama melarang kita untuk beriktikaf, mengirim kepada rekan-rekan masjid. Bagaimana pakai menyikapi ini? Ya, kita melihat ini sebagai satu katakanlah musibah bersama, ya kan? Jadi tidak ada yang lebih hebat dan tidak ada yang apa, di sini semua sama derajatnya. Artinya siapa yang mau kena virus ya kena, kan gitu kan? Dan semua orang merasa bahwa ini satu yang akan menimpa dirinya masing-masing gitu. Apalagi media massa kan ekspresinya itu secara habis-habisan. Nah, semua orang sekarang mengetahui. Jadi, tetapi jangan digelincirkan, itu tidak boleh, ya kan? Sekarang kita mau jujur ya, yang kita mau hindarkan dari kita ini virus atau tablik, ya kan? Kan begitu. Nah, kalau misalnya di situ kan di dalam diktum keputusan itu katanya tadi itu Departemen Agama itu di Subang meminta kepada seluruh masjid-masjid supaya tidak menerima jamaah, ya kan, jamaah huruf ataupun jamaah tabligh, supaya untuk menghindarkan tertularnya infeksi virus corona. Nah, itu kan tidak sama sekali tidak ada kaitannya, kan gitu ya. Virus corona itu dia bukan mengejar jamaah tabligh, ya kan. Jamaah tabligh itu juga tidak ada, yang ada itu jamaah orang-orang Islam. Orang-orang Islam siapa saja, ya kan, tidak menggunakan uang pendaftaran, tidak ada organisasinya, tidak ada ininya, tetapi terorganisir. Nah, gitu. Jadi kerja dakwah ini kerja yang terorganisir, tertata baik sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggaran dasarnya adalah Al-Quran, anggaran rumah tangganya adalah hadis. Jadi nggak ada modifikasi di situ. Kita apa adanya, apa yang kata. Makanya kita baca kitab Hayatus Sahabah, cara hidup sahabat, supaya kita tahu. Karena sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Jadi tidak ada kaitannya itu. Jadi itu mesti dikoreksi, ya kan? Kalau misalnya surat itu betul ada masalah ya, itu harus dikoreksi dan harus diklarifikasi. Kalau bisa ya dicabut itu surat, karena itu sudah membuat satu semacam kegerahan baru, ya kan. Jadi ada unsur provokasinya begitu kan, untuk mengarahkan orang supaya menyerang jamaah tabligh itu. Nah, itu kan tidak dibenarkan di dalam negara kita ini, ya kan ya. Negara kita ini kan tidak seperti itu, ya kan. Dan saya juga baca di dalam keputusan-keputusan yang ada, baik dari MUI pusat maupun pemerintah pusat yang lain, organisasi, tidak ada tudingan langsung ke jamaah tablighnya, tidak ada. Bahkan kalau kita lihat secara fakta ya gitu, sifatnya ini kan kasuistis, kasus. Jadi virus itu beritanya yang umum, tetapi virus itu sendiri kasus terkenanya. Makanya kan kalau misalnya ada orang yang sudah dicurigai saja, itu kan sudah dites kan, ada pengetesan pertama itu positif apa negatif. Nah, ternyata baik yang di Kebun Jeruk maupun di Jamudin ada surat resmi dari dokter. Di Jamudin ada surat resmi dari dokter, hasilnya negatif. Nah, jadi nggak ada yang kena. Jadi itu tidak terbukti, nggak ada yang kena. Memang ada di Kebun Jeruk ada 3 orang, tapi itu baru dideteksi saja, tetapi dia tidak positif, artinya negatif. Tapi ada beberapa orang mereka akhirnya diisolir ke satu tempat. Maksudnya apa? Maksudnya supaya
negatifnya itu bisa sembuh secara benar kan gitu. Jadi nggak ada sebenarnya. Nah sekarang kok ada tudingan seperti itu. Iya, itulah kira-kira kalau menurut pendapat saya. Ada lagi? Ya kita ini maksudnya seperti ini Pak Kiai. Dengan ada permasalahan ini, sebagian orang menganggap bahwa bisa saja kita ini jemaah ini dari ini menentang daripada peraturan-peraturan pemerintah itu. Itu yang kita belum paham ini tadi jelaskan itu. Ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, justru tablik ini yang nggak pernah menentang pemerintah. Tablik ini di mana-mana itu on the way sama pemerintah. Samina wa ata'na. Saya kasih contoh pemilu tapi nggak ada ikut-ikutan gitu gini. Tapi waktu masuk ke kotak suara, ya individunya, pribadi orangnya itu ya kan nggak membawa nama satu jemaah kan gitu. Sifatnya infirodi pribadi dia gitu. Nah, jadi kita nggak pernah. Sekarang inilah yang paling jelas sekarang ini kan di Jami Kebenjuru itu kan diawasi, terus ada penyemprotan kan. Saya kebetulan ikut kemarin itu ada 2 hari itu ikut di dalam penyemprotan itu. Jadi ada tim dari Seknek datang langsung ke sana karena kan dekat tuh dari Seknek. Nah saya ditelepon kan supaya ini saya bilang ya seperti biasa kita tetap oke aja. Datanglah baik-baik. Timnya itu ada mungkin 30 orang yang datang dari semua instansi. Ada dari dan Ramilnya ada, dari kepolisiannya ada, dari Satpol PP-nya ada, dari unsur ini ulamanya juga ada. Nah kita baik-baik saja, nggak ada masalah. Bahkan kita senang kan gitu. Sampai itu ada yang salah seorang yang pakai macan loreng itu dia bilang, Ustaz katanya, ini kalau musuhnya kelihatan nih saya tembak katanya. Ini pistolnya gitu. Musuhnya kan nggak kelihatan virus. Terus ya sekarang saya yang ditembak Allah katanya begitu. Maksudnya ditembak Allah, dia ikut sholat berjamaah, ikut amalan taklim di situ. Nah, karena di Kebenjuru itu daerah merah. Daerah merah itu sawah besar, mangga besar, kota. Itu kan Cina tahun itu. Nah itu sebenarnya yang paling berbahaya itu di situ. Makanya kalau Lebaran, kalau hari-hari libur itu kosong itu daerah, karena orang-orang Cina keluar masuk. Nah itu sebenarnya yang paling, makanya kalau kawan saya itu Pak Abdullah Baratnya bilang, kalau andai kata nggak ada Masjid Kebenjuru ini, nggak ada amalan, udah kiamat itu. Kenapa? Karena nggak ada amalan. Maka inilah kita harus sabar, sampaikan kepada bapak-bapak kita itu dengan akhlak, dengan jujur, dengan amal, ya kan, dengan khidmat. Kan itu sudah diajarkan dengan ikram apa semua itu kan. Jadi itu sudah ada. Dulu mula-mula dakwah ini malah hancur-hancuran, dicaci maki, dibilang sesat, masuk penjara. Saya sendiri berapa kali ditangkap. Di luar negeri aja mungkin ada 10 kali saya ditangkap. Tapi kan ditangkapnya itu kan bukan ditangkap seperti penjahat. Kan mereka mau tahu apanya, setelah kita lihat apanya ternyata mereka lebih tahu tentang tablik itu daripada kita, gitu ya kan. Nah, itulah kira-kira. Jadi kalau kesimpulannya, mari kita sama-sama perbaiki amal ya. Kita patuh taat kepada aturan, kepada pemerintah, kepada dokter, tapi jangan lupa amal. Karena Maulana Sa'ad bilang, jangan lupa amal. Nah, amal inilah nanti yang mengubah keadaan yang diterima Allah. Nah, tapi kalau kita misalnya kita yakin pada dokter mengatakan, tapi kita nggak beramal, maka nanti Allah akan cabut bantuan ghaibiyah. Nah, itulah. Jadi masalah virus ini, karena ini benda yang biasa namanya virus, ya kan? Itu kan benda biasa, semua penyakit itu ada virusnya kan. Cuman ini karena diekspos jadi menakutkan gitu kan. Kita pun nggak tahu berita ini kebenarannya gimana. Kalau kita nggak pernah melihat, nggak pernah melacak virus itu seperti apa kan gitu kan. Yang memeriksa itu pun kan belum tentu dia itu bisa selamat juga dari virus. Misalnya yang ngawasin, yang memberitakan apa itu, misalnya
keputusan kan belum tentu juga mereka bebas dari virus itu, ya kan? Kenapa kita yang dikepung? Ya belum tentu yang orang yang misalnya dia menuduh jamaah tabligh ini kena virus ini, belum tentu dia bebas dari virus kan? Jangan-jangan nanti justru dia yang kena duluan, kan kita nggak tahu kan kehendak Allah. Makanya kita baik-baik saja, jangan saling menzalimi, jangan saling menyiksa, jangan saling berbuat tidak baik. Kita kepada orang Islam lebih bagus lagi kita jaga hubungan kita, ya kan, supaya kita ini mudah-mudahan. Jadi gitu saja, ya. Dari saya, jadi saudara sekalian, teruskan perjuangan, ya, jalan di dalam dakwah ini, hidupkan amal, ya, hidupkan amal. Jauhlah jalan terus, taklim, musyawarah, buat baik, infak, sedekah, tahajud malam, baca Quran 1 juz 1 hari, baca Al-Baqarah. Al-Baqarah itu supaya menghilangkan pengaruh setan dari kampung. Baca Al-Kahfi setiap hari menghilangkan pengaruh dajjal dari kampung. Jadi kita selamat. Baca Yasin tiap hari, seakan-akan satu Yasin kita sudah dapat pahala 3 kali baca, 3 kali tamat baca surat Yasin. Dan semua hajat kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dengan amal sunnah, ya kan? Perlu kita praktekkan semuanya. Jangan sampai kita rugi dari amal sunnah. Hidup kita salat berjamaah di awal waktu, ya kan, kemudian banyakkan sedekah setiap hari walaupun kepada orang yang tidak kenal. Di rumah juga kita bikin amal sama anak dan istri kita seperti biasa supaya agama masuk ke rumah. Kalau kita tidak bikin taklim di rumah, maka nanti agama ada di luar rumah. Jadi malaikat-malaikat tidak datang ke rumah orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah, ya. Jadi begitu saja kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdurrahman.